Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu Allahu ilan nas ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan taufik dan inayah Allah, pada subuh hari ini kita masih bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang sangat mulia, yakni majelis Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik daripada kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Ahli Al-Qur'an, para pengemban Al-Qur'an, para penghafal Al-Qur'an, orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, ya, mereka adalah ahlullah, mereka adalah keluarganya Allah, maksudnya orang-orang khusus, ya. Ahlullahi wa khassatuh, mereka adalah orang-orang khusus, ya, orang-orang yang telah Allah pilih. Jamaah rahimani rahimakumullah, pada pekan yang sebelumnya, pada bulan lalu, kita sedikit membahas, ya, berkaitan dengan ilmu tajwid, kemudian kita praktek surat Al-Fatihah secara umumnya. Fa insyaallah mulai pertemuan ini kita akan membahas, ya, salah satu kitab, ya, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sebenarnya kitab tajwid itu juga sangat banyak, ya, sangat banyak sekali kitab-kitab yang membahas tentang ilmu tajwid, ya. Hanya saja, ya, saya juga ingin ada kontribusi di dalam, ya, pembelajaran ilmu tajwid, yang mana kitab ini saya beri nama judul, ya, metode tajwid tahqiq. Ya, tahqiq itu kalau di dalam bacaan Al-Qur'an ada 3 tingkatan ritme bacaan, ya. Yang pertama adalah hadar. Hadar itu yang paling cepat, ya, yang cepat, ya. Istilahnya kalau seseorang membaca Al-Qur'an dengan tempo hadar, itu kurang lebih 7 jam lebih atau 8 jam itu sudah selesai khatam Al-Qur'an, dari juz pertama hingga juz 30 hadar, ya. Kemudian ada tadwir. Tadwir itu tempo yang sedang, ya. Dan yang terakhir adalah tahqiq yang lambat. Jadi jika membaca Al-Qur'an dengan tempo tahqiq, ya, lebih nampak, ya, makhrajnya, sifat-sifatnya, hukum-hukumnya. Maka saya tulis atau kasih judul buku ini dengan nama metode tajwid tahqiq. Alhamdulillah, kurang lebih 4 bulan selesai buku ini saya tulis, semasa pesantren yang kita bina itu masih libur, ya. Karena kalau sudah mengajar di pesantren, waktu untuk menulis itu sangat sedikit. Ini waktu masih libur, masa pandemi kemarin, ya, libur nasional. Maka saya alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis buku ini hingga selesai di Dusun Rambang, ya. Dusun Rambang ini daerah Bukit Mares,
ya, di kampung jadi menyelesaikannya ya. Alhamdulillah. Dan tentunya kitab ini masih banyak kekurangannya ya, masih banyak yang perlu direvisi ya. Direvisi, ada kesalahan-kesalahan cetak, kesalahan-kesalahan penulisan dan yang semisalnya ya. Kemudian di dalam kitab ini ya saya isi menjadi 14 pelajaran. Yang pertama yakni berkaitan adab dan akhlak. Pengembangan Al-Qur'an itu seperti apa? Ya. Kedua, harakat pembagian dan penyempurnaannya. Harakat ya yang kita kenal harakat fathah, kasrah, dhammah. Ya, kalau kita rinci maka harakat itu terbagi dua. Yang pertama adalah harakat asliyah, yang kedua adalah harakat far'iyah. Fathah, kasrah, dhammah itu masuk daripada bagian harakat asliyah. Kemudian kasrah, harakat far'iyah itu semisal imalah atau ismam. Nanti kita bahas pembahasan imalah atau ismam. Pelajaran yang ketiga berkaitan dengan waqaf, ibtida, qata dan sakta. 4 isti'adzah ya, 5 huruf-huruf yang dibaca tafkhim dan tartiq. Jadi dari kesemua seluruh huruf hijaiyah ya di dalam Al-Qur'anul Karim itu ada yang dibaca selalu dibaca tebal, tafkhim ya. Dari 28 huruf hijaiyah itu ada yang dibaca tebal, tafkhim. Ada juga yang dibaca tipis, tarqiq. Ada yang terkadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis. Ya, itu yang kita bahas insyaallah ya. Karena makharijul huruf ya, tempat keluarnya huruf. Di mana letak-letak tempat keluarnya huruf ya. Mulai dari kerongkongan ke lisan, kedua bibir. Itu kita bahas 7 sifat-sifat huruf dan pembagiannya ya. Manusia punya sifat, hewan punya sifat ya. Huruf juga punya sifat ya. Dan punya hak. Manusia punya hak ya, hewan punya hak ya, tetangga punya hak, keluarga punya hak, huruf juga punya hak ya. Dan hak-haknya huruf itu adalah sifat-sifatnya dan makhrajnya yang harus dipenuhi ya. Kedelapan, hubungan antar huruf. Jadi huruf-huruf di antara Al-Qur'an itu terdapat hubungan-hubungan antara satu dengan yang lainnya ya. Yang 9 seperti umumnya kita tajwid. Di sini pembahasan hukum nun sukun atau tanwin. Kemudian 10 hukum mim sukun, yang 11 hukum lam sukun yang terdapat di dalam Al-Qur'an ya. Yang ke-12 pembahasan mad. Nah, ini agak panjang juga pembahasan mad. 13 an-nabru. An-nabru nanti kita jelaskan, dan 4 saya bahas sedikit pembahasan tentang fikih, yakni ayat-ayat sajadah, tata cara sujud tilawah dan bacaannya ya. Itu pada pembahasan yang terakhir. Ayat-ayat sejadah itu ya, ada yang mengatakan 15 ya di dalam Quran, ada yang mengatakan 14 ya. Allah alam, yang kita ambil pendapat sekarang mengatakan 14 karena yang mengatakan tambahan menjadi 15 riwayatnya dhaif ya. Riwayatnya dhaif. Nah, inilah daftar isi yang terdapat di dalam buku ini, yang mungkin di jamaah semua sudah dikasih fotokopiannya ya. Insyaallah mudah-mudahan nanti bisa sampai ke tangan kita buku yang tulisan secara utuhnya ya. Di sini juga saya sertakan syair-syair ya, atau sedikit pembahasan yang berkaitan dengan bahasa Arab agar kita terbiasa dengan syair-syair Arab yang berkaitan ilmu tajwid, dan terbiasa juga dengan bahasa Arab ya, bahasa Arab yakni bahasa Al-Qur'an. Seluruh ilmu, baik itu ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu akidah, seluruh ilmu itu kembalinya ke bahasa Arab ya. Dan seseorang harus kuat bahasa Arabnya ya. Agar apa? Di antaranya agar ia tidak berdusta atas nama Nabi. Kalau dia salah di dalam memaknakan sebuah hadis ya, dia keliru di dalam memaknakan sebuah hadis kemudian dibawanya kepada manusia, maka dia berdusta atas nama Nabi. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa saja yang ya
berdusta atas namaku. Dia bawa hadis, nah hadis ini dari Nabi, ya, tapi bukan sebenarnya hadis dhaif atau hadis mungkar, hadis palsu, ya. Maka falyatabawa, hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Itu ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar hati-hati kita di dalam menyampaikan sebuah hadis. Jangan menyampaikan sebuah hadis yang tidak ada riwayatnya kemudian disandarkan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, ya, saya bahas sedikit pelajaran yang pertama, mungkin yang di bapak-bapak itu pelajaran yang kedua, ya, yang di fotokopi, ya. Pelajaran kedua, ya. Nah, ini pelajaran pertama saya sampaikan sedikit sebagai penguat kita, ya, penambah iman kita. Pelajaran yang pertama adalah pembahasan kita adab dan akhlak pengemban Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang sehari-harinya tersibukkan dengan Al-Quran, yang pertama adalah hendaklah dia mengikhlaskan niatnya karena Allah. Ya, kita membahas di sini, kita niatkan niat kita ikhlas karena Allah, ya, bukan untuk hal-hal yang lainnya. Yang kedua, saya bahas secara singkat, hendaklah mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, baik yang mempelajari ataupun yang mengajar Al-Quran, bukan karena ingin memperoleh kedudukan di mata manusia. Ya, ini sebagai nasihat bagi diri kami juga, ya. Mengajarkan Al-Quran itu bukan karena ingin memperoleh kedudukan di mata manusia tujuannya, ya, dan bukan juga karena mengharap imbalan, dijadikan mata pencaharian, ya. Ya, menjadikan Al-Quran sebagai mata pencaharian itu sangatlah hina, ya, ya, karena, ya, surga Allah sangatlah luas, tidak sebanding dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaklah pengemban Al-Quran menyibukkan dirinya dengan Al-Quran siang dan malam, ya, baik di dalam solat maupun di luar solat, ia sibukkan dengan Al-Quran, ya. Fitnah yang besar saat ini yang menyerang kaum muslimin apa? Fitnah HP, Pak, ya. Fitnah HP. Orang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering tahan berjam-jam itu di depan HP, ya. Tetapi di depan Al-Quran mungkin 10 menit sudah capek, ya, 5 menit sudah capek, tetapi di depan HP itu sampai berjam-jam, ya. Ini nasihat untuk kami pribadi dan kaum muslimin. Kemudian adab pengemban Al-Quran hendaklah, ya, menyertai gurunya, ya, itu dengan tenang, ya, berpenampilan yang sopan, ya, dengan sabar. Menuntut ilmu itu butuh kesabaran, dan menuntut ilmu itu tidak bisa dikatakan sehari belajar selesai, ya. Man ramal ilma jumlah zahaba jumlah. Siapa saja yang membidik ilmu sekaligus, ya, misalnya semisal daurah sekaligus, ya, hilangnya juga sekaligus, ya. Innamal ilmu bil layali wan nahar. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan berjalannya siang dan malam, ya, siang dan malam. Puluh waktu yang bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan di antara para ulama sampai bertahun-tahun, puluhan tahun mereka menuntut ilmu, ya. Menyertai gurunya dengan sopan, sebagaimana kita dapatkan di dalam hadis Jibril, ya. Tatkala Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan para sahabat perkara apa? Iman, Islam, ihsan, ya, tentang hari kiamat. Nah, beliau berpenampilan dengan pakaian yang sangat putih, sangat rapi, ya, kemudian duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan adab yang sangat baik, ya. Keenam, hendaklah menjaga batasan-batasan Allah. Ketujuh, hendaklah seorang penghafal Al-Quran itu menjaga salat malam. Apalagi seorang penuntut ilmu, ya, hendaklah ia menjaga salat malamnya, ya. Salat yang paling utama setelah salat fardu, yakni salat malam, ya. Puasa yang lebih utama setelah salat puasa Ramadan, yakni puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud sehari puasa, sehari enggak. Ini sangat jarang, ya, kecuali yang Allah mudahkan, ya. Kedelapan, hendaklah bertutur kata yang baik,
ya tidak keluar dari lisannya perkataan-perkataan yang hina, perkataan cela, ya. Yang kedelapan adalah suka bersedekah, ya. Di waktu-waktu subuh seperti ini, ya, kita bersedekah, rajin bersedekah, ya. Setelah subuh rajin bersedekah, itu didoakan oleh para malaikat, ya. Yang ke-10, ya, dan sedekah ini mendatangkan ridha Allah, ya. Yang ke-10, tidak ujub, tidak merasa sombong, tidak merasa berbangga diri yang telah dimiliki, ya. Pembahasan yang dalam ini juga tidak, ya, tidak perlu kita sombongkan, ya. Ini adalah ilmu yang sangat sedikit yang Allah kasih kepada kita. Dan yang 11, hendaklah menghiasi diri dan mendidik, ya, para murid itu dengan akhlak mulia dan rendah hati. Allahu alam bisawab. Ini Pak, ya, pelajaran yang pertama saya bahas secara ringkas. Langsung kita masuk pada poin pembahasan yang berkaitan dengan ilmu tajwid secara langsung. Ya, ini di dalam fotokopinya itu pelajaran yang kedua, harokat, pembagian dan penyempurnaannya. Jika ada mic, saya minta ada yang bacakan, ya, baru nanti saya jelaskan, ya. Pesertanya membaca, nanti saya jelaskan. Ada Pak mic-nya? Mic. Oh ya, bisa dibaca Pak pembahasannya. Pelajaran yang kedua. Iya. Iya, dibaca. Nanti saya jelaskan insyaallah. Harapan pembagian dan penyempurnaannya. Imam At-Tabari berkata, artinya, dan harakat ada yang asliah berjumlah 3, yaitu fathah, kasrah, dan dhammah. Dan ada pula yang fa'il atau jabal, yaitu harokat mumalah atau sebelum alif mumalah, sehingga fathah dibaca condong menjadi kasrah. Harokat musamma atau memonyongkan fathah kasrah seperti kita mengucapkan dhammah di awal pengucapan seperti ila. Dengan demikian, harokat terbagi 2, yaitu 1 harokat asliyah, yaitu fathah, kasrah, dan dhammah. 2 harokat asliyah, imalah atau ismam. Imalah adalah mendekatkan harokat fathah kepada kasrah. Imalah terbagi 2, yaitu imalah kubra antara alif dan ya secara sempurna di dalam riwayat hafs, di dalam riwayat hafs ada 1 tempat, yaitu di surah Ya. ayat 41. Ya, sampai situ dulu Pak, ya. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Pelajaran yang kedua, yakni berkaitan dengan pelajaran harokat, kemudian pembagiannya dan menyempurnakannya. Bagaimana mengucapkan harokat itu secara sempurna, gitu maksudnya. Bagaimana mengucapkan harokat itu secara sempurna. Fathah, bagaimana cara mengucapkannya secara sempurna. Kemudian kasrah, kemudian dhammah, juga bagaimana cara mengucapkannya secara sempurna. Ya, dikatakan oleh Imam At-Tibi rahimahullah, ya, di dalam syair, ya, berkaitan dengan syair tajwid. Wal harakatu waradat asliyah wahya thalath wa atat far'iyyah wahya allati qabla alladhi umila wa kasrah qadammatin kaqila, ya. Dan harakat ada yang asliyah berjumlah 3, ya. Ada pula yang far'iyah. Far'iyah itu cabang, far'i, ya, cabang, yaitu harakat mumalah, atau kata lainnya adalah imalah. Kita pahamkan dulu imalah. Mungkin diantara kita
masih ada yang jarang mendengar kata ini. Nah, ingat harokat far'iyah yang cabang itu imalah, sehingga fathah dibaca condong menjadi kasrah. Ya. Ada juga harokat musyammah. Musyammah ini atau ismam. Mumalah itu imalah, musyammah itu ismam. Ismam itu memonyongkan kedua bibir. Ya, ismam memonyongkan kedua bibir. Seperti ketika mengucapkan dhammah, ya, di awal pengucapan seperti qila, dimonyongkan misalnya dengan qi, ya, dengan memonyongkan kedua bibir. Nah, itu namanya ismam. Ya. Dengan demikian, itu ada gambarnya, ya. Harfun madmum, harfun maksur, harfun maftuh, ya. Huruf yang di dhammah, huruf yang di kasrah, huruf yang di fathah. Dengan demikian harokat ada dua. Yang pertama asliyah, yang kedua far'iyah. Yang lebih kita tekankan di sini, ya, far'iyah, imalah dan ismam, karena mungkin masih banyak yang jarang mendengar kata ini. Allahu a'lam bishawab. Imalah, ya, ini adalah mendekatkan harakat fathah kepada kasrah. Ini butuh dengan praktek. Maksudnya gimana, ya? Nanti kita praktek. Imalah ada dua. Imalah kembali ada dua, ya. Pertama adalah imalah kubro, ya, kubro besar. Yang kedua imalah sughra, ya. Imalah kubro antara alif dan ya secara sempurna. Di dalam riwayat Hafs, ya, bacaan itu umumnya mengikuti riwayat Hafs bacaan Qur'annya dari jalur Syatibiyah, ya. Terdapat satu surat, yakni surat Hud ayat 41, ya. Maka kalau kita membaca surat Hud ayat 41, ya, misalnya Ramadan ini, ya, kita punya azam, punya tekad untuk mengkhatamkan Al-Qur'an, ya. Di pertengahan bacaan kita sudah sampai pada surat Hud ayat 41, maka dia ada bacanya. Bagaimana cara membacanya sesuai riwayat Hafs. Maksudnya begitulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya, ya. Nah, di sini halaman 8, silakan dilihat, ya. Allah Ta'ala berfirman, wa qala rkabu fiha bismillahi majra, ya, itu ra-nya di fathah. Nah, majra itu bacaan sesuai kaidah tajwid, ya. Tetapi kalau sesuai dengan riwayat, maksudnya riwayat Hafs dari Jarul Syatibiyah, sesuai dengan bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dibacanya dengan imalah, tidak dengan kaidah tajwid. Oleh karena itu dikatakan apabila berbenturan antara kaidah tajwid dengan riwayat, maka yang digunakan adalah riwayat, ya. Majra itu dibaca dengan ra-nya dibaca dengan menjadi majri. Nah, di situ ada penjelasan di catatan, ra dibaca tarqiq, yakni tipis. Tarqiq itu tipis, dan ucapan seperti kita. Kalau mentok ya. Nah, kalau pangkal Nah, kalau ini imalah sughra. Kalau ke arah bacaannya itu imalah sughra, kalau itu bacaan ke arah imalah kubra. Nah, jadi bukan majra, bacanya adalah majri dengan ra yang tipis, ya. Kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya.
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها Saya baca ulang ya secara sedikit-sedikit. Wa qala irkabu qalar tebal qalar kabu ya. Kemudian fiha bismillahi fa gigi seri atas nempel ke bibir bawah bagian dalam. Fa ada angin. Fa fiha bismillahi majriha tipis ya. Wa mursaha roknya tebal. Di sini rok yang tebal itu qala rukabu dan mursaha, yang tipisnya majri. Nah, begitulah cara membacanya dengan riwayat. Maka kalau kita sudah mengetahui ilmu ini, hendaklah kita praktekkan sesuai riwayat Hafaz dari jalur Syatibiyah, karena begitulah cara bacanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan bagi jemaah yang mau membaca, saya simak. Yang mau membaca silakan. Ayo, Pak, mau baca siapa? Tidak apa-apa. Kalau tidak mau baca berarti sudah tahu. Tidak, baca ini, baca ayatnya dulu, kita praktek. Nah. Minasya Barakallahu fiik. Lanjut. Baca sekitar 5 orang. Silakan baca. Ya. Barakallahu fiik ya. Nah. Coba ulangi. Usahakan tidak macet, Pak ya. Bacaannya tidak macet-macet, usahakan ya. Majri.
Lagi? Siapa lagi? Pak. Hanya keluar di kerongkongan. Di kerongkongan. Tadi Bapak bacanya keluarnya di dada, ya. Jangan ha, tapi ha, ya. Tidak ada huruf hijaiyah yang keluar dari dada. Hal ataka hadithul ghashiyah. Itu dari dada itu. Ya. Hal ataka hadithul ghashiyah. Nah, ya, ulang. Fiha. Belum, naik sedikit ke atas. Belum. Ya, fiha, ha, biasa, ha. Ya. Ngulang lagi. Ulang. Ya, barakallahu fiik. Dipertahankan Pak ya, ditingkatkan ya. Insyaallah saya perbaiki yang agak fatal ya. Terus satu lagi yang mau baca, silakan. Ya, sekali lagi Pak, majeri tipiskan. Nah, barakallahu fiik ya. Itulah imalah apa namanya? Kubro. Apa vokal ya? Apa konsonan? Majeri. Itulah namanya imalah kubro. Ya, kemudian kita langsung pada imalah sugro, kita bahas sedikit. Silakan dibaca yang membaca. Barakallahu fiik, zadakallahu ilma, waffaqanallah. Ya, sekarang imalah sughra. Imalah sughra antara alif dan ya, tetapi lebih mendekati alif ya. Ucapannya seperti dan biasanya diucapkan pada huruf-huruf qalqalah ketika waqaf, ketika berhenti. Kecuali huruf qa dan ta. Huruf qalqalah ada 5. Qutbu jadin, atau lebih mudah kita menghafalnya baju di toko. Baju di toko. Itu huruf-huruf qalqalah ada 5. Ba, jim, ya, dal, qa, ya, qa. Nah, selain
to dan ko, maka huruf bajada itu ketika wakafnya lebih kepada imalah sughra. Saya contoh nanti ya. Dan ini butuh talaki di dalam proses pembacaannya, ya, di hadapan guru maksudnya, ya. Orang ada yang bisa tajwid tapi tidak bisa bacanya, ya. Ada yang bisa baca tapi tidak bisa tajwid. Maksud istilah tajwidnya, ya. Nah, kalau lebih utama ya terkumpul dua-duanya. Ya, paham ilmu tajwid, paham cara membacanya. Nah, contohnya misalnya 3 huruf yang pertama bajada, surat apa? Surat Al-Lahab, ya. Saya bacakan. Perhatikan qalqalahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb itu yang dibahas, paham tak? Paham ya? Nah, tabbat yada abi lahabin wa tabb, tahan ya, tab karena baknya tasydid, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab itu yang dibahas qalqalahnya itu, paham ya? Nah, itulah yang kita bahas pada imalah sughra. Contoh huruf yang jim surah Al-Buruj, was-samaa'i dzatil buruj, ya, harus besar suara qalqalahnya, jangan kecil. Buru yang sebelumnya besar, qalqalahnya kecil. Buruj, kecil, malu-malu dia mengeluarkan huruf jim qalqalahnya, ya, enggak usah malu, ya. Ada yang tanpa qalqalah, was-samaa'i dzatil buruj, Allahu akbar, ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, tidak ada qalqalahnya. Nah, ini musibah, ya, musibah. Itu yang jim, ya. Kita baca yang al-ikhlas, yang dal, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yalid, lam yalid wa lam yulad. Itu ya, lam yalid wa lam yulad. Ucapkan saja de gitu, ucapkan, jangan ragu mengucapkan e-nya, ya. Nah, kalau to, ka, qaf enggak, ya. Was-samaa'i wat-tariqo, riqo, nah, ya, dan seterusnya. Nah, kita praktek dulu untuk qalqalah imalah sughra ketika qalqalah. Siapa yang belum baca silakan dibaca. Saya minta baca surat yang ba dulu. Surat apa tadi? Dua ayat surat Al-Lahab, ya. Yang pertama dibaca, silakan. Yang belum, mic-nya dikasih. Kalau tidak mau baca berarti sudah tahu, ya, sudah paham.
kurang besar qalqalahnya. Nah, lah, sudah cukup. Lanjut baca surat apa tadi? Al-Buruj untuk jimnya. Silakan Pak. Barakallahu fiik. Zadakallahu ilma. Nah, je. Ya, barakallahu fiik. Ya, dipertahankan, ditingkatkan ya. Lanjut surat Al-Ikhlas. Ini 3 ayat. Al-Ikhlas 3 ayat. Bukan au ya. Bismillahnya mana? Ya. Ulang. Ada yang kurang enggak situ? Lafaz Allahnya terlalu panjang, muttabi'i. Qul huwallahu Allahu. Nah, tadi bacanya Allahu kepanjangan. Terus ulang yang ayat ketiga. Ayat ketiga ini ya saya kasih sedikit tambahan. Ketika qalqalah pada qalqalah sughra jangan ditahan, jangan dibaca lam yalid de, tapi dilepaskan aja lam yalid. Pertama de, kedua de. Mana yang benar? Yang kedua lam yalid wa lam yulad. Untuk qalqalah kubronya sughronya jangan ditahan. Lam yalid. Baca. Ya, barakallahu fiik. Naam. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ahad. Barakallahu fiik ya. Satu huruf berapa ganjarannya? 10 kebaikan ya. Baca Al-Qur'an ya, satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Jadi sudah berapa huruf yang kita baca pada subuh hari ini ya. Barakallahu fikum wa zadanallahu ilma wa waffaqanallah. Nah, sampai sini pembahasan kita dulu ya, berkaitan dengan imalah. Tadi kita bahas imalah kubra dan sughra, surat Hud ayat 41. Setelah kita ketahui ilmunya, maka seperti itulah kita mempraktekkannya, karena seperti itulah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sampai sini kira-kira kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita tutup.
Cukup ya kalau tidak ada pertanyaan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuannya dengan izin Allah, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan berfaedah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.